Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia untuk seluruh pemirsa setia channel Sehat Bersama. Semoga Bapak dan Ibu selalu dalam lindungan Allah, diberi kesehatan yang berlimpah, semangat yang tinggi, serta kebahagiaan yang tidak pernah putus di usia emas ini. Senang sekali saya bisa kembali menyapa dan menemani Bapak Ibu semua dalam perjalanan menuju hidup yang lebih sehat dan berkualitas. Di setiap episode, kita selalu membahas hal-hal sederhana namun berdampak besar bagi kesehatan. Hari ini, saya akan mengajak Bapak Ibu memahami satu topik penting yang sangat banyak dialami para lansia di seluruh Indonesia, yaitu nyeri kaki yang sering datang tiba-tiba, membuat aktivitas sehari-hari terasa berat dan menyakitkan. Mari kita mulai dengan satu pertanyaan sederhana. Apakah akhir-akhir ini kaki Bapak Ibu sering terasa nyeri, kaku, atau bahkan sulit digerakkan? Apakah setiap pagi begitu bangun dari tempat tidur langkah pertama terasa sangat berat, seakan kaki kaku seperti kayu? Atau mungkin saat berjalan beberapa meter saja, tumit terasa seperti ditusuk jarum? Jika iya, berarti tubuh sedang memberi sinyal bahwa ada sesuatu yang perlu diperbaiki dari dalam. Banyak orang menganggap hal ini wajar karena usia yang semakin tua, tetapi kenyataannya tidak sesederhana itu. Nyeri kaki bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja. Rasa sakit yang muncul terus-menerus, kaki yang terasa berat, dan sendi yang kaku adalah tanda bahwa tubuh kekurangan nutrisi penting untuk menjaga kelenturan dan kekuatan otot serta sendi. Selama lebih dari 20 tahun saya mendampingi pasien-pasien lansia, saya melihat pola yang sama berulang. Banyak yang datang dengan keluhan kaki kaku, kesemutan, sulit berdiri lama, atau bahkan sulit tidur karena nyeri yang menusuk hingga ke tulang. Rasa sakit itu bukan hanya membuat tubuh menderita, tetapi juga membuat semangat hidup menurun. Saya sering mendengar kalimat seperti, "Dok, dulu saya bisa berjalan ke pasar dengan mudah, sekarang baru keluar rumah saja sudah tidak kuat." Kalimat seperti ini menggambarkan betapa nyeri kaki bukan sekadar masalah fisik, tetapi juga beban mental. Kaki yang dulu menjadi sumber kebebasan kini justru menjadi batasan yang membuat seseorang merasa tidak berdaya. Namun saya ingin menegaskan sesuatu yang sangat penting. Ini bukan akhir dari perjalanan Bapak Ibu. Tubuh manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri asal kita memberinya kesempatan dan nutrisi yang tepat. Saya telah melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana banyak pasien yang dulu datang dengan tongkat, kini sudah bisa berjalan kembali dengan langkah yang lebih ringan dan penuh semangat. Rahasianya bukan pada obat mahal, bukan pula terapi yang rumit, melainkan pada kebiasaan sederhana yang bisa dimulai dari rumah. Salah satunya adalah dengan mengonsumsi buah-buahan tertentu yang secara alami membantu memulihkan fungsi sendi, memperbaiki jaringan, dan mengurangi peradangan dari dalam. Sebelum saya jelaskan lebih jauh tentang buah-buah tersebut, saya ingin Bapak Ibu memahami penyebab utama nyeri kaki yang sering dialami di usia lanjut. Secara medis, setelah usia 60 tahun, produksi kolagen dalam tubuh menurun sekitar 12% setiap tahun. Kolagen adalah protein penting yang berfungsi seperti lem alami yang menyatukan otot, tulang, dan sendi. Ketika kadar kolagen berkurang, sendi menjadi lebih kaku, otot melemah, dan jaringan di sekitar tulang mudah mengalami peradangan. Selain itu, sirkulasi darah yang menurun juga membuat suplai oksigen ke kaki berkurang sehingga jaringan di area kaki menjadi cepat lelah dan terasa nyeri. Jika tidak diatasi sejak dini, kondisi ini akan terus memburuk dan menyebabkan kerusakan permanen pada persendian. Banyak orang kemudian memilih jalan pintas dengan mengonsumsi obat pereda nyeri setiap hari. Obat memang bisa memberikan kelegaan sesaat, tetapi tidak memperbaiki akar masalahnya. Justru penggunaan jangka panjang dapat menimbulkan efek samping pada lambung, ginjal, dan hati. Inilah mengapa saya selalu menyarankan pendekatan alami terlebih dahulu, terutama bagi lansia yang sistem tubuhnya sudah lebih sensitif terhadap zat kimia. Salah satunya bisa didapat dari 8 jenis buah yang akan saya bahas dalam video ini. Bayangkan, hanya dengan mengonsumsi buah yang mudah ditemukan di pasar atau di dapur rumah, Bapak Ibu bisa membantu mengurangi nyeri kaki hingga 70% dalam waktu seminggu. Ini bukan sekadar klaim, tetapi sudah dibuktikan oleh banyak pasien saya. Setiap buah mengandung senyawa unik yang bekerja langsung pada jaringan sendi dan otot. Kombinasi dari semua manfaat itu membuat kaki terasa lebih ringan dan nyeri berangsur berkurang. Salah satu contoh nyata yang tidak pernah saya lupakan adalah kisah Pak Suryanto, 65 tahun, seorang mantan guru olahraga dari Surabaya. Dulu beliau terbiasa berlari dan aktif bergerak, tetapi sekarang baru 100 meter saja sudah seperti ditusuk jarum di tumitnya. Setelah pemeriksaan, saya menyarankan perubahan pola makan dengan menambahkan beberapa buah yang kaya vitamin dan antioksidan. Rasa sakit di tumit berkurang,
langkahnya lebih ringan, dan yang paling penting semangat hidupnya kembali. Ia berkata, "Dok, sekarang saya bisa jalan pagi lagi keliling kompleks tanpa berhenti." Kisah seperti ini bukan satu atau dua kali terjadi. Saya sudah melihatnya ratusan kali di berbagai daerah, dari Bandung hingga Makassar. Kuncinya adalah konsistensi dan pemahaman bahwa makanan yang kita pilih setiap hari menentukan seberapa cepat tubuh memperbaiki dirinya. Bapak Ibu tidak perlu membeli suplemen mahal atau produk impor. 8 buah yang akan saya sebutkan nanti bisa didapat di pasar tradisional dengan harga terjangkau. Jeruk, pepaya, alpukat, stroberi, kiwi, mangga, nanas, dan anggur merah adalah 8 sahabat terbaik kaki lansia. Setiap buah memiliki peran spesifik, dan jika dikonsumsi dengan cara serta waktu yang tepat, hasilnya bisa sangat luar biasa. Dalam video ini, saya akan menjelaskan secara rinci bagaimana masing-masing buah bekerja di dalam tubuh. Karena itu, saya mohon jangan lewatkan satu pun bagian. Di akhir nanti, saya akan memberikan panduan lengkap kapan waktu terbaik untuk mengonsumsi buah-buahan ini agar manfaatnya maksimal dan cepat terasa. Sebelum kita masuk ke penjelasan tentang buah pertama, izinkan saya menegaskan satu hal yang paling mendasar. Kesehatan kaki bukan hanya tentang bisa berjalan tanpa rasa sakit, tetapi tentang menjaga kebebasan kita di usia tua. Bagi pemirsa yang baru bergabung di channel Sehat Bersama, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan video kesehatan terbaru setiap minggunya. Tulis juga di kolom komentar, Bapak atau Ibu sekarang berusia berapa dan sedang menonton dari kota mana. Saya sangat senang membaca komentar dari seluruh Indonesia, karena dari situ saya bisa tahu bahwa semangat untuk hidup sehat masih menyala dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kita saling menyapa, saling mendoakan, dan saling mendukung agar masa tua kita tetap sehat, kuat, dan bahagia. Pada bab berikutnya, saya akan mulai membahas satu persatu buah yang mampu menghancurkan nyeri kaki dan memperkuat sendi secara alami. Kita akan mulai dari buah yang paling sederhana dan sering dianggap biasa, padahal manfaatnya luar biasa besar bagi tubuh. Tetap bersama saya di channel Sehat Bersama, karena setiap informasi yang akan saya bagikan bisa menjadi langkah awal menuju kehidupan tanpa nyeri dan penuh semangat. Pemirsa setia Sehat Bersama, pada bab sebelumnya kita sudah membahas bagaimana nyeri kaki bukanlah takdir yang harus diterima begitu saja. Tubuh masih memiliki kemampuan luar biasa untuk memperbaiki diri asal mendapatkan nutrisi yang tepat. Sekarang, mari kita mulai membongkar rahasia dari 8 buah luar biasa yang mampu membantu meredakan nyeri kaki dan memperkuat sendi secara alami. Kita awali dengan buah yang paling sederhana, paling mudah ditemukan, namun sering diremehkan manfaatnya, yaitu buah jeruk. Jeruk bukan hanya buah yang menyegarkan di siang hari, tetapi juga penyumbang utama vitamin C yang berperan besar dalam pembentukan kolagen. Kolagen dapat diibaratkan sebagai lem perekat alami di dalam tubuh yang menyatukan otot, tulang, dan sendi agar tetap kuat dan lentur. Ketika tubuh kekurangan kolagen, maka sendi akan kehilangan elastisitasnya. Inilah penyebab mengapa kaki terasa kaku saat bangun tidur atau nyeri ketika berjalan jauh. Dengan rutin mengonsumsi jeruk, proses pembentukan kolagen bisa meningkat secara alami sehingga jaringan sendi menjadi lebih kuat dan lentur kembali. Satu buah jeruk ukuran sedang mengandung sekitar 70 mg vitamin C. Tubuh lansia setidaknya membutuhkan 100 mg vitamin C setiap hari untuk mendukung proses regenerasi jaringan. Artinya, 2 buah jeruk sehari sudah cukup untuk membantu memenuhi kebutuhan vitamin C harian bapak dan ibu. Namun yang lebih penting dari itu adalah cara mengonsumsinya. Saya selalu menyarankan agar jeruk dimakan langsung, bukan di jus. Ketika jeruk dimakan utuh, serat alaminya ikut masuk ke tubuh dan membantu menstabilkan kadar gula darah sekaligus memperlambat penyerapan asam. Ini sangat penting bagi lansia yang sering mengalami gangguan pencernaan atau kadar gula tidak stabil. Saya masih ingat dengan jelas kisah Ibu Hartini, 62 tahun, dari Bandung. Beliau datang ke klinik saya dengan keluhan kaki kaku setiap pagi. Setiap kali bangun tidur, ia harus duduk di tepi tempat tidur selama 10 menit sebelum bisa berdiri tegak. Setelah mendengar ceritanya, saya menyarankan hal sederhana, yaitu mengganti camilan pagi beliau dengan 2 buah jeruk segar. Hanya itu saja, tanpa obat tambahan. Seminggu kemudian beliau datang kembali dengan wajah berseri-seri dan berkata, "Dok, kaki saya sekarang tidak sekaku dulu, saya bisa langsung berdiri tanpa harus menunggu lama." Perubahan yang tampak kecil itu ternyata sangat berarti bagi kehidupannya. Ia kembali bisa berjalan ke dapur dengan ringan, beraktivitas dengan semangat, dan yang terpenting, tidak lagi merasa frustrasi setiap pagi. Selain vitamin C, jeruk juga kaya akan zat bernama bioflavonoid.
Zat ini bekerja memperkuat dinding pembuluh darah kecil di kaki. Banyak lansia yang mengalami pembengkakan di betis atau pergelangan kaki akibat sirkulasi darah yang tidak lancar. Bioflavonoid bekerja seperti teknisi yang memperbaiki pipa air di rumah. Ketika pembuluh darah menjadi kuat dan elastis, aliran darah menuju kaki pun menjadi lebih lancar. Hasilnya, bengkak berangsur hilang, rasa nyeri berkurang, dan kaki terasa lebih ringan. Beberapa penelitian juga mendukung hal ini. Sebuah studi dari Harvard Medical School menemukan bahwa asupan vitamin C yang cukup dapat meningkatkan produksi kolagen hingga 2 kali lipat dibandingkan orang yang kekurangan vitamin C. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi buah kaya vitamin C mengalami penurunan nyeri sendi hingga 30% hanya dalam waktu 3 minggu. Artinya, jeruk bukan hanya sekadar buah pencuci mulut, tetapi benar-benar bekerja sebagai pelindung dan perbaikan alami bagi sendi. Namun ada satu kesalahan umum yang sering dilakukan banyak orang. Mereka minum jus jeruk dalam kemasan yang mengandung gula tinggi dan bahan pengawet, lalu berharap mendapatkan manfaat yang sama. Padahal, kandungan vitamin C pada jus kemasan sudah menurun drastis akibat proses pemanasan. Gula tambahan yang tinggi justru dapat memperparah peradangan di dalam tubuh. Jadi, pastikan jeruk yang Bapak Ibu konsumsi adalah jeruk segar yang dikupas dan dimakan langsung. Bila ingin dibuat jus, sebaiknya tanpa tambahan gula dan segera diminum setelah dibuat agar vitamin C-nya tidak rusak oleh udara. Selain itu, waktu terbaik untuk mengonsumsi jeruk adalah di pagi hari ketika tubuh baru bangun. Pada saat itu, sistem metabolisme sedang aktif, dan tubuh lebih mudah menyerap vitamin. Namun bagi Bapak Ibu yang memiliki gangguan asam lambung, sebaiknya makan jeruk setelah sarapan ringan. Dengan begitu lambung terlindung dari rasa perih, akibat asam sitrat alami dari jeruk. Jeruk juga memiliki manfaat tambahan yang sering tidak disadari. Kandungan kalium di dalamnya membantu menyeimbangkan tekanan darah, sementara seratnya membantu melancarkan pencernaan. Banyak pasien yang awalnya datang karena nyeri kaki, tetapi setelah rutin makan jeruk, mereka juga merasakan perubahan lain seperti perut yang lebih nyaman dan badan terasa lebih segar. Inilah kekuatan makanan alami. Ia tidak hanya menargetkan satu bagian tubuh, tetapi memperbaiki sistem tubuh secara keseluruhan. Jika Bapak Ibu ingin hasil yang lebih optimal, kombinasikan jeruk dengan buah lain yang tinggi antioksidan seperti stroberi atau kiwi. Kombinasi ini memberikan efek sinergis. Vitamin C dari jeruk bekerja memperbaiki jaringan, sementara antioksidan dari buah lain melindungi sel-sel sendi agar tidak rusak kembali. Hasilnya, proses pemulihan menjadi lebih cepat dan nyeri semakin berkurang. Dalam praktik saya, ada banyak pasien yang hanya dengan menambah asupan 2 atau 3 buah setiap hari sudah bisa mengurangi ketergantungan pada obat nyeri. Salah satunya adalah Pak Herman dari Cirebon, usia 68 tahun. Beliau dulu hampir setiap malam minum obat pereda nyeri karena tumitnya sering berdenyut. Setelah rutin makan jeruk dan kiwi setiap pagi, kini beliau jarang sekali mengeluh sakit. Bahkan ia mengatakan tidurnya jadi lebih nyenyak dan tubuh terasa segar setiap bangun pagi. Semua perubahan itu menunjukkan satu hal sederhana namun penting, bahwa tubuh manusia dirancang untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Yang dibutuhkan hanyalah bahan bakar yang tepat. Jeruk adalah salah satu sumber bahan bakar alami itu. Jadi, jangan sepelekan buah yang selama ini mungkin hanya dianggap camilan biasa. Di balik rasanya yang segar, tersembunyi kekuatan besar untuk memperbaiki jaringan tubuh dan mengembalikan kelenturan sendi yang hilang. Pada bab berikutnya, kita akan membahas buah kedua yang tidak kalah hebat, yaitu pepaya. Buah yang tampak sederhana namun memiliki kemampuan luar biasa sebagai pemadam alami peradangan di dalam sendi. Pepaya mengandung enzim khusus yang dapat membantu meredakan nyeri, mempercepat penyembuhan, dan menjaga kelenturan otot. Pastikan Bapak Ibu tetap menyimak, karena penjelasan berikutnya akan membuka mata bahwa solusi kesehatan tidak selalu datang dari obat, tetapi bisa dari buah yang ada di meja makan setiap hari. Tetap bersama channel Sehat Bersama. Karena setiap pengetahuan kecil yang Bapak Ibu pelajari bisa menjadi awal dari kehidupan yang lebih sehat dan bahagia. Pemirsa setia Sehat Bersama, setelah kita mengenal manfaat besar buah jeruk yang membantu memperkuat kolagen dan melancarkan sirkulasi darah, sekarang kita akan beralih ke buah kedua yang tak kalah menakjubkan, yaitu pepaya. Buah yang satu ini sangat akrab di meja makan masyarakat Indonesia, namun jarang disadari bahwa di balik rasanya yang manis dan teksturnya yang lembut, pepaya menyimpan kekuatan penyembuh alami yang luar biasa. Pepaya bukan hanya bermanfaat untuk pencernaan, tetapi juga mampu memadamkan peradangan di dalam tubuh, termasuk pada sendi dan otot kaki yang sering menjadi sumber nyeri bagi para lansia.
Di dalam pepaya terdapat enzim penting bernama papain. Enzim ini bekerja seperti pemadam kebakaran alami di dalam tubuh. Ketika terjadi peradangan di sendi, papain masuk dan membantu menghentikan proses peradangan tersebut. Hasilnya, rasa nyeri, bengkak, dan kaku yang selama ini mengganggu mulai berkurang. Bayangkan sendi yang meradang seperti bara api kecil yang menyala di dalam tubuh. Papain dari pepaya datang dan memadamkan bara itu sehingga nyeri berangsur reda. Inilah yang membuat pepaya begitu istimewa bagi lansia yang sering mengalami masalah nyeri sendi atau pegal-pegal berkepanjangan. Selain enzim papain, pepaya juga kaya akan vitamin C dan vitamin A yang berperan dalam memperbaiki jaringan otot yang rusak. Vitamin A di dalam pepaya membantu regenerasi sel baru, sementara vitamin C mendukung pembentukan kolagen yang menjaga elastisitas sendi. Kombinasi keduanya menjadikan pepaya bukan hanya sekadar buah manis, tetapi juga alat perbaikan alami bagi tubuh. Tidak berhenti di situ, pepaya juga mengandung serat tinggi yang membantu melancarkan pencernaan, dan sistem pencernaan yang sehat sangat penting untuk penyerapan nutrisi secara maksimal. Tanpa pencernaan yang baik, nutrisi dari makanan yang kita konsumsi tidak akan terserap sempurna ke dalam darah. Saya ingin menceritakan kisah nyata salah satu pasien saya, yaitu Pak Bambang, 64 tahun, dari Solo. Beliau datang dengan keluhan kaki bengkak parah akibat peradangan sendi. Bengkaknya begitu besar, hingga sepatu yang biasa dipakai tidak lagi muat. Malam hari pun beliau tidak bisa tidur nyenyak, karena rasa nyeri yang terus-menerus menusuk hingga ke tulang. Setelah pemeriksaan, saya menyarankan perubahan sederhana dalam pola makan, yaitu menambahkan setengah buah pepaya setiap hari setelah makan siang. Awalnya Pak Bambang ragu karena berpikir buah tidak mungkin bisa mengalahkan nyeri yang selama ini hanya bisa dikendalikan dengan obat. Namun beliau mencoba dengan tekun. 2 minggu kemudian, perubahan besar terjadi. Bengkaknya mulai menyusut, rasa nyerinya berkurang, dan tidurnya menjadi lebih nyenyak. Beliau datang kembali ke klinik dengan wajah tersenyum sambil berkata, "Dok, sekarang saya bisa tidur tanpa obat, dan kaki saya sudah tidak terasa panas lagi." Kisah Pak Bambang bukan satu-satunya. Banyak pasien lansia lainnya yang mengalami manfaat luar biasa setelah rutin mengonsumsi pepaya. Hal ini terjadi karena pepaya bekerja langsung di sumber masalahnya, yaitu peradangan. Berbeda dengan obat pereda nyeri yang hanya menekan rasa sakit sementara, papain dalam pepaya membantu tubuh menurunkan reaksi inflamasi yang menjadi penyebab nyeri. Dengan begitu, penyembuhan berlangsung alami tanpa membebani organ lain seperti lambung atau ginjal. Bagi lansia yang sering mengalami efek samping dari obat kimia, pepaya adalah pilihan yang aman dan efektif. Selain mengatasi nyeri sendi, pepaya juga memiliki manfaat tambahan yang sangat penting bagi lansia, yaitu melancarkan pencernaan. Sistem pencernaan yang sehat membantu penyerapan kalsium, magnesium, dan zat gizi lain yang dibutuhkan untuk memperkuat tulang dan sendi. Banyak pasien saya yang awalnya datang karena nyeri kaki, tetapi setelah rutin makan pepaya, mereka juga merasakan perut lebih ringan dan buang air besar menjadi lancar. Hal ini tampak sederhana, tetapi bagi lansia, kelancaran pencernaan merupakan tanda bahwa metabolisme tubuh berjalan dengan baik. Tubuh yang bersih dari racun akan lebih mudah memperbaiki jaringan yang rusak. Pepaya juga kaya akan antioksidan yang melawan radikal bebas. Radikal bebas adalah molekul jahat yang merusak sel-sel sehat dan mempercepat penuaan jaringan. Pada lansia, radikal bebas seringkali menjadi pemicu peradangan kronis yang menyebabkan nyeri sendi tidak kunjung sembuh. Dengan rutin makan pepaya, tubuh memperoleh perlindungan alami dari kerusakan akibat radikal bebas. Kulit pun menjadi lebih cerah dan sehat karena vitamin A di dalam pepaya membantu proses regenerasi sel kulit. Bagi bapak dan ibu yang memiliki kadar gula darah tinggi atau diabetes, pepaya juga relatif aman dikonsumsi karena kadar gula alaminya rendah dibandingkan buah tropis lainnya. Namun tentu saja porsinya harus disesuaikan. Cukup setengah buah pepaya ukuran sedang setiap hari sudah memberi manfaat besar. Pepaya bisa dimakan langsung, dijadikan campuran salad buah, atau dikonsumsi setelah makan siang untuk membantu proses pencernaan. Jangan makan pepaya dalam keadaan perut kosong bila memiliki gangguan lambung, karena asam alaminya bisa memicu rasa tidak nyaman. Ada satu hal menarik yang jarang diketahui. Pepaya matang dan pepaya muda memiliki manfaat yang berbeda. Pepaya matang kaya akan vitamin dan enzim pencernaan, sementara pepaya muda mengandung lebih banyak papain aktif yang bekerja sebagai anti peradangan. Jadi, untuk mendapatkan hasil terbaik, sesekali bisa mengganti pepaya matang dengan pepaya muda yang diolah menjadi sayur bening atau tumisan. Dengan begitu,
tubuh mendapatkan manfaat ganda baik dari sisi pencernaan maupun penyembuhan sendi. Selain itu, pepaya juga dapat membantu meningkatkan kualitas tidur. Banyak pasien lansia yang mengaku lebih mudah tidur setelah rutin makan pepaya di sore hari. Hal ini karena pepaya mengandung triptofan, yaitu asam amino yang membantu tubuh memproduksi serotonin, hormon yang menenangkan pikiran dan membantu tidur lebih nyenyak. Tidur yang cukup sangat penting bagi proses penyembuhan, karena pada malam hari tubuh memperbaiki jaringan dan memulihkan sel-sel yang rusak. Dalam konteks perawatan nyeri kaki, pepaya berperan sebagai salah satu pondasi penting. Jika jeruk berfungsi membangun kolagen baru dan memperkuat jaringan, maka pepaya berperan mengendalikan peradangan agar proses pembentukan jaringan baru tidak terganggu. Dengan menggabungkan keduanya, efek penyembuhan akan meningkat secara signifikan. Tubuh akan menjadi lebih lentur, nyeri berkurang, dan sendi terasa lebih ringan ketika bergerak. Bagi bapak ibu yang ingin mencoba, mulailah dari hal kecil. Gantilah camilan sore dengan potongan pepaya segar. Lakukan secara rutin selama 2 minggu dan rasakan sendiri perubahannya. Banyak pasien yang melaporkan dalam waktu singkat mereka merasa kaki lebih ringan, nyeri berkurang, dan tidur menjadi lebih nyenyak. Pada bab berikutnya, kita akan membahas buah ketiga yang tidak kalah menarik, yaitu alpukat. Buah dengan tekstur lembut ini dikenal sebagai sumber lemak sehat yang luar biasa. Lemak baik di dalam alpukat berfungsi seperti pelumas alami untuk sendi, membantu mengurangi gesekan antar tulang, serta menjaga agar lutut dan pergelangan tetap fleksibel. Banyak pasien yang mengaku lututnya tidak lagi berbunyi dan terasa lebih kuat setelah rutin mengonsumsi alpukat. Tetap bersama kami di channel Sehat Bersama, tempat di mana setiap pengetahuan sederhana bisa membawa perubahan besar bagi kesehatan dan kebahagiaan hidup di usia lanjut. Pemirsa setia Sehat Bersama, setelah kita membahas bagaimana pepaya membantu memadamkan peradangan dari dalam tubuh dan mempercepat proses penyembuhan, kini saatnya kita mengupas buah ketiga yang tidak kalah hebatnya. Buah ini sering dijadikan jus atau diolah menjadi campuran roti panggang. Namun di balik lembutannya, tersimpan nutrisi luar biasa untuk kesehatan sendi dan tulang. Buah tersebut adalah alpukat. Alpukat adalah sumber lemak sehat terbaik yang bisa didapatkan dari makanan alami. Lemak baik yang terkandung di dalam alpukat, seperti asam oleat dan omega-3, berfungsi seperti pelumas alami bagi sendi. Bayangkan engsel pintu yang berderit setiap kali dibuka karena kekurangan minyak. Ketika diberi pelumas, engsel itu kembali bergerak halus dan tidak berbunyi. Begitu juga dengan sendi kita. Seiring bertambahnya usia, cairan sinovial yang melindungi sendi mulai berkurang. Inilah yang menyebabkan gesekan antar tulang menjadi lebih besar, sehingga timbul rasa nyeri saat berjalan, naik tangga, atau jongkok. Lemak sehat dari alpukat membantu memulihkan kondisi tersebut dengan menutrisi jaringan lunak sendi dan mengurangi gesekan yang terjadi. Selain itu, alpukat mengandung vitamin E dalam jumlah tinggi. Vitamin E adalah antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Pada lansia, kerusakan akibat radikal bebas seringkali terjadi pada jaringan sendi dan otot, sehingga menyebabkan peradangan kronis. Vitamin E bertindak sebagai penjaga, mencegah kerusakan lebih lanjut dan menjaga fleksibilitas jaringan sendi. Ini sangat penting bagi lansia yang sering merasa lututnya kaku atau terasa tidak stabil saat berdiri lama. Saya teringat pengalaman salah satu pasien saya, Ibu Siti, 64 tahun dari Jakarta. Beliau datang dengan keluhan bunyi krek-krek di lutut setiap kali jongkok. Beliau merasa takut setiap kali turun tangga karena takut lututnya akan copot atau patah. Setelah pemeriksaan dan pengecekan kadar kalsium serta kondisi tulang rawan, saya menyarankan beliau untuk mulai mengonsumsi 1 buah alpukat setiap hari. Tidak perlu dicampur gula, cukup dibuat menjadi jus kental atau dicampur dalam salad. 3 minggu kemudian, Ibu Siti kembali ke klinik dengan semangat. Ia berkata, "Dok, lutut saya sekarang tidak lagi berbunyi. Saya bisa naik tangga dan jongkok tanpa rasa takut." Kisah Ibu Siti adalah satu dari sekian banyak bukti bahwa perubahan kecil dalam pola makan bisa membawa dampak besar bagi kesehatan. Alpukat tidak hanya membantu melumasi sendi, tetapi juga mengandung kalium dan magnesium, 2 mineral penting untuk kontraksi otot dan kekuatan tulang. Kalium membantu menjaga keseimbangan cairan di dalam sel, mencegah kram dan kelelahan otot, sedangkan magnesium berperan dalam menyerap kalsium dan mencegah pengeroposan tulang. Kombinasi ini menjadikan alpukat sebagai buah yang sangat lengkap bagi lansia. Tidak hanya itu, alpukat juga memiliki indeks glikemik yang rendah. Artinya, buah ini tidak menyebabkan lonjakan gula darah secara tiba-tiba. Ini sangat penting bagi bapak dan ibu yang menderita diabetes
atau sedang menjaga kadar gula darah tetap stabil. Mengonsumsi alpukat secara rutin membantu menjaga energi tetap stabil sepanjang hari, sekaligus memberi rasa kenyang lebih lama. Bagi lansia yang sering merasa cepat lapar atau ingin ngemil, alpukat bisa menjadi pilihan camilan sehat yang mengenyangkan dan menyehatkan sendi. Satu hal lagi yang sering dilupakan adalah kandungan vitamin K dalam alpukat. Vitamin K memiliki peran penting dalam pembekuan darah dan pengikatan kalsium ke tulang. Tanpa vitamin K yang cukup, kalsium yang kita konsumsi bisa saja tidak terserap dengan baik ke tulang dan justru menumpuk di pembuluh darah. Ini bisa menyebabkan pengerasan arteri dan meningkatkan risiko penyakit jantung. Dengan mengonsumsi alpukat yang kaya vitamin K, kita membantu memastikan bahwa kalsium benar-benar sampai ke tempat yang seharusnya, yaitu tulang dan persendian. Cara terbaik untuk mengonsumsi alpukat adalah dalam bentuk alami tanpa tambahan gula atau susu kental manis. Bagi bapak dan ibu yang terbiasa membuat jus alpukat dengan pemanis, cobalah perlahan mengurangi tambahan tersebut. Sebagai gantinya, bisa ditambahkan sedikit madu alami atau campuran pisang untuk rasa manis alami. Alpukat juga bisa dicampurkan dalam nasi, bubur, atau dimakan langsung dengan sedikit garam mineral. Yang penting, konsumsinya dilakukan secara rutin setiap hari agar manfaatnya bisa dirasakan secara bertahap. Dalam banyak kasus, pasien lansia yang mengeluh nyeri lutut atau pinggul menunjukkan perbaikan signifikan setelah 3 minggu mengonsumsi alpukat secara rutin. Sendi menjadi lebih fleksibel, rasa nyeri berkurang, dan gerakan menjadi lebih ringan. Ini bukan keajaiban instan, tetapi hasil dari proses regenerasi jaringan yang berlangsung secara alami ketika tubuh mendapatkan nutrisi yang tepat. Alpukat bekerja perlahan namun pasti, memperbaiki dari dalam tanpa efek samping berbahaya seperti obat kimia. Saya juga ingin berbagi cerita dari Pak Marjuki, usia 70 tahun, seorang pensiunan guru dari Bogor. Beliau sudah lama mengeluh sakit di pinggul saat berjalan jauh. Setiap kali diajak jalan pagi oleh istrinya, beliau selalu menolak karena takut sakitnya kambuh. Saya menyarankan beliau mengonsumsi setengah buah alpukat setiap pagi dan sore. 2 minggu kemudian, Pak Marjuki menghubungi saya melalui telepon dan berkata, "Dok, saya baru jalan keliling taman kompleks 2 kali tanpa berhenti. Ini pertama kalinya dalam setahun terakhir saya bisa berjalan sejauh itu tanpa rasa sakit." Testimoni seperti ini sangat membesarkan hati dan menjadi bukti bahwa dengan ketekunan, tubuh kita mampu memperbaiki dirinya sendiri. Pemirsa sehat bersama yang budiman, kita seringkali meremehkan hal-hal kecil karena terlihat sederhana. Padahal, justru dari kesederhanaan itulah muncul perubahan besar. Alpukat adalah contoh nyata bahwa alam telah menyediakan makanan yang tidak hanya lezat, tetapi juga sangat bermanfaat untuk kesehatan. Jangan tunda lagi. Jika Bapak Ibu memiliki akses ke buah alpukat, mulailah mengonsumsinya secara teratur. Tidak perlu menunggu sakit menjadi parah. Lakukan pencegahan sejak dini agar kaki tetap kuat, lutut tetap lentur, dan langkah tetap ringan. Pada bab berikutnya, kita akan membahas buah kecil yang penuh warna namun menyimpan kekuatan luar biasa, yaitu stroberi. Buah ini dikenal kaya akan antioksidan kuat yang mampu mengurangi peradangan dan meningkatkan energi. Stroberi juga memiliki peran penting dalam memperkuat tulang dan menjaga keseimbangan tubuh, terutama bagi lansia yang sering merasa cepat lelah. Jangan lewatkan pembahasan selanjutnya, karena stroberi bisa menjadi kunci untuk mengembalikan semangat dan vitalitas yang mungkin sempat hilang. Tetap bersama kami di channel Sehat Bersama, tempat terbaik untuk belajar merawat tubuh dengan cara alami dan penuh kasih sayang. Pemirsa setia Sehat Bersama, setelah kita membahas bagaimana alpukat membantu melumasi sendi dan mengurangi gesekan yang menimbulkan nyeri, kini kita akan melanjutkan ke buah keempat yang ukurannya kecil namun kekuatannya besar dalam membantu meredakan nyeri kaki dan memperkuat tulang, yaitu stroberi. Buah berwarna merah cerah ini tidak hanya menggugah selera, tetapi juga kaya akan senyawa alami yang bekerja sebagai pelindung dan penyembuh sendi secara bertahap dari dalam tubuh. Stroberi dikenal sebagai salah satu buah dengan kandungan antioksidan tertinggi di antara buah-buahan lainnya. Warna merah menyala pada stroberi berasal dari senyawa yang disebut antosianin. Senyawa ini adalah salah satu antioksidan paling kuat yang berfungsi melawan radikal bebas penyebab kerusakan sel. Dalam konteks nyeri kaki pada lansia, radikal bebas bisa diibaratkan seperti karat yang menggerogoti besi. Ia menyerang sel-sel di sekitar sendi, menyebabkan peradangan, merusak jaringan lunak, dan memicu rasa nyeri yang tajam saat bergerak. Antosianin bekerja seperti cairan pembersih karat, membantu menghilangkan radikal bebas dan menjaga jaringan tetap sehat dan kuat. Tidak hanya itu, stroberi juga mengandung vitamin C dalam jumlah yang tinggi. Vitamin C berperan penting dalam pembentukan kolagen,
sebuah protein utama yang menyusun jaringan ikat dalam tubuh. Kolagen membantu menjaga kekuatan dan elastisitas pada otot, ligamen, dan tulang rawan sendi. Ketika tubuh mendapatkan cukup vitamin C dari sumber alami seperti stroberi, proses pembentukan kolagen berjalan lebih lancar dan regenerasi jaringan pun meningkat. Inilah sebabnya mengapa banyak lansia yang rutin mengonsumsi stroberi melaporkan sendinya menjadi lebih lentur dan rasa nyeri berkurang secara bertahap. Saya ingin berbagi kisah inspiratif dari Pak Ahmad, usia 68 tahun, seorang pensiunan kepala sekolah dari Medan. Beliau datang dengan keluhan kaki terasa lemah, cepat lelah, dan sering kesemutan saat berdiri terlalu lama. Aktivitas harian menjadi terganggu. Bahkan untuk berjalan ke halaman rumah saja beliau harus berhenti beberapa kali karena kakinya seperti kehilangan tenaga. Setelah saya telusuri lebih lanjut, ternyata beliau kekurangan asupan antioksidan dan mengalami penurunan elastisitas sendi. Saya menyarankan beliau untuk menambahkan 10 buah stroberi segar ke dalam menu sarapan hariannya. Dalam waktu 2 minggu, beliau merasakan perubahan signifikan. Beliau berkata, "Dok, kaki saya rasanya seperti dicharge ulang. Tenaganya balik lagi. Sekarang saya bisa main ke rumah cucu tanpa cepat-cepat duduk karena capek." Kisah Pak Ahmad menunjukkan bahwa stroberi tidak hanya membantu mengurangi nyeri kaki, tetapi juga meningkatkan stamina dan kualitas hidup secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena stroberi juga mengandung vitamin K, yaitu vitamin yang berfungsi membantu penyerapan kalsium ke dalam tulang. Tanpa vitamin K, kalsium yang kita konsumsi seringkali tidak digunakan secara optimal oleh tubuh. Akibatnya, meski sudah minum susu atau suplemen kalsium, tulang tetap lemah dan mudah nyeri. Dengan adanya vitamin K dalam stroberi, kalsium dapat diserap dengan lebih efisien, memperkuat struktur tulang, dan mencegah pengeroposan di usia lanjut. Manfaat lainnya yang tak kalah penting adalah kemampuannya dalam menjaga keseimbangan tubuh. Banyak lansia yang mengalami masalah keseimbangan karena sendi yang lemah dan refleks yang melambat. Kandungan mineral dan antioksidan dalam stroberi membantu menjaga fungsi saraf dan otot tetap optimal, sehingga refleks tubuh lebih terjaga dan risiko jatuh dapat ditekan. Ini sangat penting bagi bapak ibu yang tinggal sendiri atau masih aktif beraktivitas di luar rumah. Dengan tubuh yang seimbang, setiap langkah menjadi lebih percaya diri dan aman. Stroberi juga memiliki efek positif pada sistem peredaran darah. Senyawa antioksidannya membantu menjaga elastisitas pembuluh darah dan mencegah penumpukan plak yang bisa menyumbat aliran darah ke kaki. Aliran darah yang lancar berarti lebih banyak oksigen dan nutrisi yang sampai ke jaringan kaki, mempercepat proses pemulihan, dan menjaga fungsi otot tetap baik. Banyak pasien saya yang mengalami nyeri kaki akibat gangguan sirkulasi merasa lebih ringan setelah rutin mengonsumsi stroberi. Bagi bapak dan ibu yang memiliki masalah dengan tekanan darah atau kadar gula, stroberi adalah pilihan yang aman karena memiliki indeks glikemik rendah dan kandungan kalium yang membantu menjaga tekanan darah tetap stabil. Namun penting untuk memilih stroberi segar tanpa tambahan pemanis atau sirup. Stroberi yang dimakan langsung, ditambahkan ke dalam oatmeal, atau dijadikan campuran smoothie lebih baik daripada yang sudah diawetkan atau dibalut gula. Cara terbaik untuk mengonsumsi stroberi adalah di pagi hari atau sore hari sebagai camilan sehat. Kombinasikan dengan alpukat, kiwi, atau yogurt rendah gula untuk mendapatkan manfaat gizi yang lebih lengkap. Rasa manis dan segarnya membuat stroberi juga disukai oleh anak-anak dan cucu, sehingga bisa menjadi kebiasaan sehat bersama seluruh keluarga. Saya juga teringat kisah Ibu Aminah dari Semarang, usia 66 tahun, yang mengalami masalah kaki kram setiap malam. Tidur beliau terganggu dan setiap pagi terasa lelah karena kurang istirahat. Setelah saya anjurkan mengonsumsi stroberi setiap sore hari sebagai camilan sebelum tidur, beliau merasakan perubahan besar. Dalam seminggu, kram malam berkurang, tidur menjadi lebih nyenyak, dan esok harinya tubuh terasa lebih ringan dan bertenaga. Ini menunjukkan bahwa stroberi juga berperan dalam meningkatkan kualitas tidur, yang sangat penting bagi lansia. Dalam perawatan nyeri kaki, stroberi berfungsi sebagai penenang alami sistem saraf dan pembantu regenerasi jaringan. Ketika dikombinasikan dengan buah lain seperti jeruk dan alpukat, stroberi mempercepat proses penyembuhan dan menjaga kelenturan tubuh dari dalam. Jangan ragu untuk menambahkan stroberi ke dalam menu harian. Meski kecil, buah ini memberikan perlindungan besar bagi tubuh lansia yang ingin tetap aktif dan sehat. Pada bab berikutnya, kita akan membahas buah selanjutnya yang tidak kalah menarik, yaitu kiwi. Buah dengan daging hijau segar ini memiliki kandungan vitamin C lebih tinggi dari jeruk, serta mengandung vitamin K dan antioksidan yang mempercepat regenerasi sel dan menguatkan jaringan otot serta tulang.
Banyak yang belum menyadari kekuatan tersembunyi dari kiwi. Maka dari itu, pastikan Bapak dan Ibu tidak melewatkan pembahasan berikutnya. Tetap bersama kami di channel Sehat Bersama, karena kesehatan sejati dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan cinta. Pemirsa setia Sehat Bersama, setelah kita membahas bagaimana stroberi membantu mengatasi peradangan dan mengembalikan energi tubuh dengan kandungan antosianin dan vitamin C yang tinggi, kini kita akan beralih ke buah kelima yang tak kalah hebat manfaatnya. Buah ini memiliki kulit coklat berbulu dan daging hijau cerah yang segar. Meski tampilannya sederhana, nutrisi di dalamnya sangat luar biasa. Buah ini adalah kiwi. Kiwi merupakan salah satu buah dengan kandungan vitamin C tertinggi, bahkan lebih tinggi dari jeruk. Satu buah kiwi ukuran sedang bisa mengandung lebih dari 90 mg vitamin C, cukup untuk memenuhi kebutuhan harian orang dewasa. Bagi lansia, vitamin C sangat penting karena berfungsi mendukung pembentukan kolagen, membantu sistem kekebalan tubuh, dan mempercepat regenerasi jaringan. Dalam konteks nyeri kaki, vitamin C dari kiwi mempercepat pemulihan otot dan sendi yang rusak akibat aktivitas harian atau peradangan kronis. Namun bukan hanya itu, kiwi juga mengandung vitamin K dalam jumlah tinggi. Vitamin ini sangat penting untuk menjaga kesehatan tulang. Peran utama vitamin K adalah memastikan bahwa kalsium yang kita konsumsi dari makanan benar-benar diserap ke dalam tulang, bukan mengendap di pembuluh darah. Tanpa vitamin K yang cukup, kalsium bisa menumpuk di arteri dan memperburuk sirkulasi darah, terutama di kaki. Ini menjelaskan mengapa banyak lansia yang meskipun sudah rutin minum susu, tetap mengalami pengeroposan tulang atau nyeri sendi. Dengan mengonsumsi kiwi, tubuh mendapatkan bantuan alami untuk menyalurkan kalsium ke tempat yang benar. Saya teringat kisah Pak Joko, usia 67 tahun, seorang mantan pegawai swasta dari Yogyakarta. Beliau sudah lama bergantung pada tongkat karena lututnya terasa lemah dan nyeri saat berdiri terlalu lama. Aktivitas seperti naik tangga atau berdiri dalam antrian menjadi mimpi buruk bagi beliau. Setelah melakukan pemeriksaan dan diskusi panjang, saya menyarankan agar beliau mulai rutin makan 2 buah kiwi setiap malam sebelum tidur. Dalam 2 minggu, perubahan besar terjadi. Kekuatan lututnya meningkat, dan beliau merasa lebih stabil saat berjalan. Dengan semangat beliau berkata, "Dok, tongkat saya sekarang sudah pensiun." Kisah Pak Joko adalah bukti nyata bahwa nutrisi alami dari buah bisa menggantikan ketergantungan pada alat bantu fisik. Kiwi bekerja dari dalam tubuh, memperbaiki struktur jaringan, memperkuat tulang, dan melancarkan aliran darah ke area kaki yang selama ini kekurangan suplai oksigen. Kombinasi vitamin C dan K dalam kiwi memberikan efek sinergis yang mempercepat penyembuhan dan mencegah kerusakan lebih lanjut pada jaringan sendi. Selain vitamin, kiwi juga mengandung antioksidan kuat seperti lutein, zeaxanthin, dan flavonoid yang membantu melindungi jaringan dari kerusakan akibat radikal bebas. Antioksidan ini menjaga sel-sel tubuh tetap sehat dan mencegah terjadinya inflamasi berkepanjangan yang menjadi penyebab utama nyeri kaki kronis. Kiwi juga kaya akan serat larut, yang membantu memperlancar pencernaan dan menjaga metabolisme tubuh tetap stabil. Dengan pencernaan yang lancar, tubuh lebih mudah menyerap nutrisi dari makanan lainnya. Bagi bapak dan ibu yang memiliki masalah tidur, kiwi juga bisa menjadi solusi alami yang sangat efektif. Kiwi mengandung serotonin alami, zat yang membantu menenangkan sistem saraf dan memperbaiki pola tidur. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa lansia yang mengonsumsi 2 buah kiwi 1 jam sebelum tidur mengalami peningkatan kualitas tidur hingga 35%. Tidur yang nyenyak akan mempercepat proses pemulihan jaringan tubuh dan mengurangi kelelahan otot. Maka tak heran jika pasien yang rutin makan kiwi merasa tubuhnya lebih segar dan nyeri kaki berkurang secara perlahan. Banyak orang berpikir kiwi itu mahal atau sulit didapat. Padahal di berbagai pasar tradisional maupun swalayan, buah ini sudah tersedia dengan harga yang cukup terjangkau. Terlebih lagi, bapak ibu tidak perlu makan banyak. 1 hingga 2 buah kiwi per hari sudah cukup untuk memberikan manfaat kesehatan yang nyata. Kiwi bisa dimakan langsung, dikupas dan dipotong, atau dicampurkan ke dalam smoothie bersama buah lain seperti stroberi dan alpukat. Untuk penderita MAG, sebaiknya konsumsi kiwi setelah makan agar tidak mengiritasi lambung. Saya juga ingin membagikan pengalaman Ibu Nurhayati, usia 65 tahun dari Bekasi. Beliau mengeluh bahwa setiap malam kakinya kesemutan dan terasa berat seperti tertindih beban. Tidur malam terganggu dan setiap pagi bangun dengan tubuh yang lelah. Setelah mendengar keluhan tersebut, saya menyarankan beliau mencoba konsumsi kiwi rutin di malam hari. 1 bulan kemudian, beliau datang ke klinik dengan wajah berseri. "Dok,
Sekarang kaki saya tidak sering kesemutan lagi dan tidur saya jauh lebih nyenyak, ucapnya dengan semangat. Efek seperti yang dialami Ibu Nurhayati bukanlah keajaiban instan, tetapi hasil dari proses penyembuhan alami yang didukung oleh nutrisi yang tepat. Tubuh kita sebenarnya punya kemampuan luar biasa untuk memperbaiki dirinya sendiri, asal diberi kesempatan dan asupan yang sesuai. Kiwi membantu membuka jalan bagi tubuh untuk memperkuat tulang, meredakan peradangan, dan memperlancar aliran darah secara alami. Bagi bapak dan ibu yang menderita diabetes, kiwi juga termasuk buah yang aman dikonsumsi. Indeks glikemiknya rendah dan kandungan gulanya tidak setinggi buah lain seperti mangga atau anggur. Namun tetap perhatikan porsinya. Konsumsi kiwi dalam jumlah moderat, tanpa tambahan gula atau pemanis buatan, akan sangat membantu dalam menjaga keseimbangan gula darah sekaligus memperkuat tubuh secara keseluruhan. Dalam rangkaian buah penghancur nyeri kaki ini, kiwi berperan sebagai penguat struktur tulang dan penyeimbang sistem saraf. Ia melengkapi peran jeruk dalam membentuk kolagen, pepaya dalam meredakan peradangan, alpukat dalam lumasi sendi, dan stroberi dalam menghalau radikal bebas. Jika dikombinasikan secara bijak, kelima buah ini akan bekerja bersama-sama memperbaiki kondisi kaki yang lemah, memperkuat sendi, dan mengembalikan kebebasan bergerak yang selama ini hilang. Pada bab berikutnya, kita akan membahas buah keenam yang sangat dikenal di Indonesia, yaitu mangga. Buah ini tidak hanya kaya rasa, tetapi juga mengandung beta-karoten, vitamin A, dan tembaga yang sangat bermanfaat untuk mempercepat penyembuhan jaringan dan meningkatkan kekuatan sendi. Banyak pasien yang mengalami pemulihan luka di kaki dan penurunan nyeri setelah rutin mengonsumsi mangga dengan cara yang benar. Jangan lewatkan pembahasan selanjutnya, karena manfaat mangga jauh lebih besar daripada sekadar rasa manisnya. Tetap bersama channel Sehat Bersama, di mana setiap bab membawa harapan baru untuk hidup yang lebih sehat, lebih kuat, dan lebih bahagia. Pemirsa setia Sehat Bersama, setelah kita membahas bagaimana kiwi bekerja luar biasa dalam memperkuat tulang dan memperbaiki kualitas tidur, kini kita beralih ke buah keenam yang sudah sangat akrab di lidah masyarakat Indonesia. Buah ini biasa kita nikmati saat musim panas, kerap dijadikan rujak, jus, atau camilan sore hari. Namun yang jarang disadari adalah bahwa buah ini menyimpan manfaat luar biasa untuk pemulihan sendi dan peradangan. Buah itu adalah mangga. Mangga dikenal sebagai buah tropis yang kaya akan rasa manis dan aroma segar. Namun lebih dari sekadar kenikmatan lidah, mangga adalah sumber beta-karoten dan vitamin A yang sangat tinggi. Beta-karoten berfungsi sebagai antioksidan kuat yang membantu memperbaiki jaringan tubuh yang rusak. Dalam konteks nyeri kaki, beta-karoten bekerja memperbaiki sel-sel otot dan tulang rawan yang rusak akibat gesekan, peradangan, atau degenerasi alami akibat penuaan. Selain beta-karoten, mangga juga mengandung vitamin A yang penting dalam proses pembentukan kolagen baru dan menjaga kesehatan jaringan ikat. Kolagen, seperti yang telah kita bahas sebelumnya, berfungsi sebagai lem alami yang mengikat tulang, otot, dan jaringan lunak agar tetap kuat dan fleksibel. Ketika produksi kolagen meningkat, maka jaringan yang rusak akan lebih cepat tergantikan dengan jaringan baru yang sehat. Salah satu mineral penting yang terkandung dalam mangga adalah tembaga atau copper. Mineral ini meskipun hanya dibutuhkan dalam jumlah kecil, memiliki peran besar dalam menjaga elastisitas pembuluh darah dan mendukung produksi sel darah merah. Tembaga juga membantu enzim dalam tubuh yang terlibat dalam pembentukan jaringan ikat, menjadikannya mineral pendukung penting bagi kesehatan sendi dan pembuluh darah di kaki. Ini sangat penting bagi lansia yang sering mengeluhkan kesemutan, mati rasa, atau kaki yang terasa dingin karena aliran darah tidak lancar. Saya teringat kisah nyata dari Ibu Ratna, usia 64 tahun dari Palembang. Beliau adalah seorang penderita diabetes yang mengalami luka kronis pada kaki akibat peradangan dan sirkulasi darah yang terganggu. Selama 3 bulan, luka itu tidak kunjung sembuh meskipun sudah diobati. Rasa nyeri di sekitar luka membuat beliau sulit berjalan, dan aktivitas harian pun terganggu. Saya menyarankan beliau untuk menambahkan 1 buah mangga kecil ke dalam menu hariannya, khususnya pada makan siang, dengan porsi yang terkontrol agar kadar gula darah tetap aman. 6 minggu kemudian, luka yang sebelumnya membandel mulai mengering, jaringan baru tumbuh, dan rasa nyeri pun berkurang. Ibu Ratna kembali bisa berjalan ringan dan melakukan aktivitas rumah tangga dengan lebih nyaman. Kasus seperti ini bukanlah hal langka. Banyak pasien lansia yang mengalami perbaikan jaringan dan pengurangan nyeri setelah rutin mengonsumsi mangga dengan cara yang tepat. Hal ini membuktikan bahwa nutrisi dari makanan alami seperti mangga benar-benar dapat bekerja mempercepat proses penyembuhan dan pemulihan tubuh. Mangga juga membantu meningkatkan energi tubuh secara alami. Kandungan gula alami dalam mangga,
seperti fruktosa dan glukosa, memberikan energi yang stabil tanpa menyebabkan lonjakan kadar gula darah secara tajam jika dikonsumsi dalam porsi yang wajar. Ini membuat mangga menjadi pilihan camilan yang baik untuk mengatasi rasa lelah yang sering dialami lansia di sore hari. Buah ini juga mengandung vitamin B kompleks seperti B6, yang membantu meningkatkan fungsi saraf dan otot, serta mendukung metabolisme energi. Namun tentu saja, bagi bapak dan ibu yang memiliki riwayat diabetes atau kadar gula darah yang tidak stabil, konsumsi mangga harus dalam porsi yang terukur. Pilihlah mangga yang tidak terlalu matang dan manis. 1 buah mangga ukuran kecil per hari, dikonsumsi setelah makan, sudah cukup untuk memberikan manfaat kesehatan tanpa menimbulkan risiko kenaikan gula darah. Selain manfaat langsung pada kaki dan sendi, mangga juga membantu meningkatkan fungsi imun tubuh secara keseluruhan. Ini penting karena saat tubuh memiliki sistem imun yang kuat, proses penyembuhan luka, peradangan, dan regenerasi sel akan berjalan lebih efektif. Lansia dengan imun yang kuat cenderung lebih cepat pulih dari nyeri kronis dan lebih tahan terhadap infeksi atau komplikasi lain. Mangga juga memberikan manfaat pada kulit dan otot, terutama pada lansia yang mulai mengalami penurunan elastisitas kulit atau kehilangan massa otot. Kandungan vitamin A dan C dalam mangga membantu menjaga kulit tetap kenyal dan memperlambat tanda-tanda penuaan. Banyak pasien saya yang mengatakan setelah rutin mengonsumsi mangga, kulit mereka menjadi lebih segar, tidak mudah kering, dan tidak mudah gatal. Ini adalah bonus tambahan dari nutrisi mangga yang bekerja dari dalam tubuh. Bagi bapak dan ibu yang belum terbiasa mengonsumsi mangga secara rutin, cobalah memulainya dengan porsi kecil. Buat potongan mangga sebagai pencuci mulut setelah makan siang. Bisa juga dicampurkan ke dalam oatmeal atau salad buah. Hindari mencampurkan mangga dengan gula tambahan atau susu kental manis, karena itu akan mengurangi manfaat sehatnya. Jika ingin rasa manis alami lebih terasa, tambahkan sedikit perasan jeruk nipis agar cita rasa segar dan asam manisnya seimbang. Saya juga ingin membagikan pengalaman Pak Bambang, usia 69 tahun dari Blitar, yang menderita nyeri tumit selama hampir 1 tahun. Beliau sudah mencoba berbagai obat oles dan terapi, namun hasilnya belum maksimal. Setelah saya menyarankan perubahan pola makan dengan menambahkan mangga dan pepaya secara bergantian, beliau merasakan perubahan besar dalam waktu 3 minggu. Dok, tumit saya sekarang sudah tidak berdenyut lagi saat berdiri lama. Saya bisa ikut senam lansia setiap minggu, ucapnya dengan semangat. Ini adalah contoh sederhana bahwa buah-buahan lokal yang sering kita abaikan ternyata punya kekuatan besar dalam mendukung pemulihan tubuh. Dalam kombinasi 8 buah penghancur nyeri kaki, mangga berfungsi sebagai penyembuh jaringan dan penguat sirkulasi. Perannya sangat penting untuk membantu tubuh membentuk sel-sel baru, memperkuat jaringan yang mulai rapuh, dan mendukung kelancaran aliran darah. Dengan mengonsumsi mangga secara rutin dan seimbang, lansia bisa merasakan langkah yang lebih ringan, kaki yang lebih kuat, dan semangat hidup yang kembali muncul. Pada bab berikutnya, kita akan membahas buah ketujuh yang memiliki enzim unik bernama bromelain. Buah ini dikenal dengan rasa asam segarnya dan sering dijadikan rujak atau pelengkap hidangan. Buah ini adalah nanas. Enzim bromelain dalam nanas memiliki kemampuan luar biasa untuk mengatasi peradangan sendi tanpa efek samping seperti obat-obatan kimia. Pastikan bapak dan ibu tidak melewatkan bab selanjutnya, karena kita akan mengungkap bagaimana nanas dapat membantu bapak ibu tidur lebih nyenyak dan bergerak lebih bebas tanpa nyeri. Tetap bersama kami di channel Sehat Bersama, karena setiap informasi yang kami bagikan adalah langkah menuju hari-hari yang lebih sehat dan bermakna. Pemirsa setia Sehat Bersama, setelah kita membahas manfaat luar biasa dari buah mangga yang mempercepat regenerasi jaringan dan memperkuat sendi melalui kandungan beta-karoten dan vitamin A-nya, kini saatnya kita mengenal buah ketujuh yang kekuatannya seringkali belum banyak diketahui orang. Buah ini memiliki rasa asam segar yang menggugah selera, biasa dijadikan rujak, jus, bahkan pelengkap masakan. Buah tersebut adalah nanas. Di balik rasanya yang khas, nanas menyimpan satu senyawa unik yang menjadikannya buah istimewa untuk kesehatan sendi dan pereda nyeri alami. Senyawa itu bernama bromelain. Bromelain adalah enzim aktif yang berfungsi sebagai antiinflamasi alami. Jika peradangan di dalam sendi diibaratkan seperti api kecil yang membakar jaringan, maka bromelain bekerja seperti air pemadam yang langsung menyusup ke pusat peradangan dan menghentikannya dari dalam. Enzim ini membantu menghancurkan protein penyebab pembengkakan dan mengurangi zat pemicu nyeri yang terus beredar di dalam darah. Bromelain bekerja jauh lebih lembut dibanding obat kimia pereda nyeri. Banyak pasien lansia yang terbiasa mengandalkan obat seperti ibuprofen atau diklofenak, tetapi setelah mengonsumsinya dalam waktu lama, muncul keluhan lambung perih, mual,
atau bahkan gangguan ginjal. Nanas memberikan alternatif alami yang jauh lebih aman. Ia bekerja menenangkan peradangan, melunakkan jaringan kaku, dan melancarkan sirkulasi darah di sekitar sendi. Semua itu tanpa merusak organ dalam. Saya ingin menceritakan pengalaman salah satu pasien saya, Pak Hussein, usia 70 tahun dari Makassar. Beliau sudah bertahun-tahun mengeluhkan nyeri hebat di tumit kanan, terutama saat bangun tidur atau setelah duduk lama. Dalam sehari, beliau bisa minum obat pereda nyeri hingga 3 kali, namun tetap saja rasa sakitnya tidak hilang. Setelah kami diskusi panjang, saya menyarankan perubahan kecil dalam pola makan, menambahkan 2 potong nanas setelah makan malam. Beliau sempat ragu karena nanas sering dianggap sebagai buah yang asam dan bisa memicu sakit perut. Namun setelah beliau mencoba selama seminggu, hasilnya sangat mengejutkan. Dok, sekarang saya bisa tidur nyenyak tanpa harus ditemani obat lagi. Tumit saya tidak lagi seperti ditusuk, katanya penuh rasa syukur. Yang sering dilupakan oleh banyak orang adalah bahwa kekuatan bromelain paling banyak terdapat pada bagian tengah nanas, yaitu bagian yang keras dan biasanya dibuang. Padahal justru disitulah enzim bromelain terkonsentrasi paling tinggi. Oleh karena itu, saya selalu menyarankan kepada pasien lansia untuk tidak membuang bagian tengah nanas. Potong kecil-kecil bagian tersebut, kunyah perlahan, dan konsumsi bersama bagian daging nanas lainnya. Dengan begitu, manfaat penuh dari bromelain bisa didapatkan secara maksimal. Nanas juga membantu melancarkan aliran darah, yang merupakan kunci penting dalam proses penyembuhan jaringan sendi. Ketika aliran darah lancar, maka oksigen dan nutrisi bisa sampai ke area kaki yang mengalami kerusakan. Ini mempercepat regenerasi dan mengurangi rasa berat atau pegal yang sering dirasakan di betis, lutut, atau pergelangan kaki. Banyak lansia yang merasakan kakinya seperti kesemutan atau dingin seperti es, dan ternyata penyebabnya adalah sirkulasi darah yang terganggu. Dengan rutin mengonsumsi nanas, sirkulasi menjadi lebih baik, rasa kebas dan mati rasa berangsur hilang. Nanas juga kaya akan vitamin C dan mangan, 2 zat penting yang bekerja sama dalam pembentukan kolagen dan perlindungan jaringan otot. Vitamin C membantu memperbaiki jaringan yang rusak, sedangkan mangan memperkuat struktur tulang. Kombinasi keduanya membuat nanas tidak hanya mengatasi nyeri, tetapi juga memperkuat tubuh untuk mencegah nyeri itu kembali datang. Selain itu, nanas juga mengandung vitamin B1 yang mendukung metabolisme energi. Inilah mengapa banyak pasien lansia yang merasa lebih bertenaga setelah menjadikan nanas sebagai bagian dari pola makan harian. Namun seperti buah lainnya, konsumsi nanas pun perlu disesuaikan. Bagi bapak dan ibu yang memiliki lambung sensitif atau riwayat MAC, sebaiknya konsumsi nanas setelah makan, bukan dalam keadaan perut kosong. Pilih nanas yang sudah matang sempurna dan tidak terlalu asam. Bila perlu, rendam potongan nanas dalam air garam selama beberapa menit untuk mengurangi rasa asam tajam, lalu bilas dan konsumsi seperti biasa. Hindari juga mengonsumsi nanas secara berlebihan dalam satu waktu, karena bisa menyebabkan rasa perih pada mulut atau lambung. Saya juga ingin berbagi pengalaman Ibu Tatik, usia 65 tahun dari Banyuwangi. Beliau datang ke klinik dengan keluhan lutut sering bengkak setelah berdiri lama. Setelah menghindari makanan tinggi purin dan mulai rutin mengonsumsi nanas setiap sore, beliau mengalami perubahan besar. Sekarang saya bisa mengaji sambil duduk lesehan tanpa perlu lagi alas tebal. Lutut saya tidak bengkak seperti dulu, tuturnya dengan mata berbinar. Perubahan kecil dalam pola konsumsi buah telah membawa perubahan besar dalam kualitas hidup beliau. Nanas bukan hanya berfungsi sebagai pereda nyeri, tetapi juga memberikan efek menenangkan pikiran dan tubuh. Kandungan bromelain yang menurunkan peradangan juga ikut mengurangi stres oksidatif dalam tubuh. Ini membantu menstabilkan emosi, memperbaiki kualitas tidur, dan membuat tubuh terasa lebih segar keesokan harinya. Inilah yang sering saya sebut sebagai efek domino kebaikan dari makanan alami. Satu perubahan kecil bisa berdampak besar ke banyak aspek kehidupan. Dalam kombinasi 8 buah penghancur nyeri kaki, nanas menempati peran sebagai penghancur peradangan alami yang bekerja cepat dan lembut. Bila jeruk memicu produksi kolagen, pepaya memadamkan inflamasi ringan, dan alpukat melumasi sendi, maka nanas masuk langsung ke sumber peradangan dan menetralisirnya dari dalam. Ini menjadikan nanas buah yang sangat cocok dikonsumsi saat malam hari, ketika tubuh sedang memulai proses regenerasi selama tidur. Pada bab berikutnya, kita akan membahas buah terakhir yang meskipun ukurannya kecil, tapi manfaatnya sangat besar, anggur merah. Buah mungil ini mengandung resveratrol dan quercetin, 2 senyawa yang memperkuat pembuluh darah, melancarkan aliran darah,
dan membantu mengurangi kesemutan serta mati rasa di kaki. Tetaplah bersama kami di channel Sehat Bersama, karena perjalanan kita untuk mengembalikan langkah kaki yang ringan dan bebas nyeri tinggal satu langkah lagi. Dan buah terakhir ini bisa menjadi kunci untuk membuka kembali pintu kebebasan gerak di usia senja. Pemirsa setia Sehat Bersama, kita telah sampai pada bab terakhir dalam rangkaian 8 buah alami penghancur nyeri kaki. Setelah membahas nanas dengan enzim brome lainnya yang bekerja meredakan peradangan dari dalam, kini saatnya kita mengenal buah kecil yang sering dianggap hanya sebagai camilan biasa, padahal manfaatnya luar biasa untuk kesehatan kaki, sendi, dan pembuluh darah. Buah itu adalah anggur merah. Anggur merah adalah salah satu buah paling kaya manfaat untuk lansia, terutama karena kandungan resveratrol dan quercetin yang terkandung dalam kulitnya. Resveratrol adalah senyawa aktif yang dikenal sebagai pelindung pembuluh darah. Ia bekerja dengan cara menjaga elastisitas dinding pembuluh, mencegah pengerasan, dan memperlancar aliran darah hingga ke bagian tubuh paling ujung seperti telapak kaki dan jari-jari. Inilah sebabnya mengapa anggur merah sangat baik untuk membantu mengurangi kesemutan, kaki terasa dingin, dan mati rasa yang sering dialami lansia di malam hari. Sirkulasi darah yang lancar adalah kunci untuk mengurangi nyeri dan mempercepat penyembuhan jaringan. Saat aliran darah tidak lancar, jaringan otot dan sendi akan kekurangan oksigen dan nutrisi, sehingga memperlambat proses pemulihan. Resveratrol dalam anggur merah membantu membuka pembuluh yang tersumbat, membersihkan plak di dinding arteri, dan mendorong darah mengalir lebih leluasa. Efeknya terasa nyata bagi para lansia yang selama ini mengeluhkan rasa berat di kaki, kram malam hari, atau kesemutan berkepanjangan. Saya ingin menceritakan kisah inspiratif dari Ibu Dewi, usia 66 tahun, seorang pensiunan bidan dari Semarang. Setiap malam, kakinya terasa seperti beku. Beliau mengatakan, "Dok, kalau malam kaki saya seperti tidak ada aliran darah. Rasanya dingin seperti es dan kadang kesemutan sampai saya terbangun." Saya sarankan beliau untuk mulai mengonsumsi sekitar 15 butir anggur merah segar setiap malam, dimakan langsung bersama kulitnya. 2 minggu kemudian, beliau kembali dengan wajah cerah. "Sekarang kaki saya tidak lagi terasa dingin. Saya bisa tidur nyenyak, dan kesemutannya jauh berkurang," tuturnya dengan semangat. Keajaiban anggur merah tidak hanya terletak pada resveratrol. Buah mungil ini juga mengandung quercetin, senyawa antioksidan kuat yang berfungsi sebagai antiinflamasi alami. Quercetin membantu menurunkan peradangan pada pembuluh darah kecil, terutama di area kaki, betis, dan lutut. Lansia yang mengalami pembengkakan ringan atau rasa tidak nyaman akibat duduk terlalu lama sangat terbantu oleh efek quercetin yang menenangkan dan memperbaiki jaringan dari dalam. Dalam konteks nyeri kaki, quercetin membantu mengurangi tekanan pada saraf yang sering menjadi pemicu rasa nyeri tajam atau seperti ditusuk-tusuk. Tak kalah penting, anggur merah juga mengandung vitamin K, kalium, dan flavonoid lainnya yang bekerja menjaga tekanan darah tetap stabil, memperkuat tulang, dan meningkatkan fleksibilitas pembuluh darah. Ini adalah kombinasi penting bagi lansia yang ingin tetap aktif dan mandiri tanpa khawatir akan gangguan kaki yang menghambat aktivitas harian. Namun ada satu catatan penting yang perlu diperhatikan. Makanlah anggur merah bersama kulitnya. Di bagian kulit inilah resveratrol terkonsentrasi. Banyak orang membuang kulit anggur karena teksturnya yang agak keras atau rasanya yang sedikit sepat, padahal justru disitulah manfaat terbesarnya. Jika bapak dan ibu merasa kesulitan mengunyah kulitnya, anggur bisa dibelah dua terlebih dahulu agar lebih mudah dikonsumsi. Jangan dikupas dan jangan dijadikan jus, karena khasiatnya akan menurun drastis jika tidak dimakan utuh. Bagi bapak dan ibu yang memiliki diabetes, tetap perhatikan porsinya. Konsumsi 10 hingga 15 butir anggur merah segar per hari sudah cukup untuk memberikan efek positif tanpa menyebabkan lonjakan gula darah. Hindari anggur merah dalam bentuk kering, kismis, karena kadar gulanya jauh lebih tinggi dan indeks glikemiknya lebih besar. Selain memperbaiki sirkulasi dan mengurangi nyeri, anggur merah juga membantu menjaga fungsi otak dan jantung. Kandungan polifenol dalam anggur merah membantu melindungi pembuluh darah di otak dari kerusakan akibat radikal bebas. Banyak penelitian menyebutkan bahwa lansia yang rutin mengonsumsi anggur merah cenderung memiliki daya ingat yang lebih baik, tidur yang lebih nyenyak, dan risiko stroke yang lebih rendah. Ini semua karena darah dan oksigen mengalir lebih baik ke seluruh tubuh, termasuk otak. Saya juga ingin berbagi cerita dari Pak Endang, usia 72 tahun dari Ciamis. Beliau mengeluhkan bahwa setiap kali berdiri dari duduk, kakinya terasa seperti tidak ada tenaga. Langkah terasa goyah dan kadang harus berpegangan pada tembok. Setelah saya sarankan mengonsumsi anggur merah setiap sore bersama cemilan sehat,
Hanya dalam 2 minggu beliau melaporkan perubahan yang signifikan. Sekarang saya bisa berdiri lebih mantap, dan jalan kaki ke musala tidak perlu berhenti di tengah jalan, ucapnya dengan bangga. Dalam 8 rangkaian buah penghancur nyeri kaki, anggur merah berfungsi sebagai penjaga aliran darah dan penguat saraf perifer. Kombinasinya dengan nanas, mangga, kiwi, stroberi, alpukat, pepaya, dan jeruk membentuk satu kesatuan terapi alami yang sangat kuat dan saling melengkapi. Inilah pendekatan terbaik bagi bapak dan ibu yang ingin merawat tubuh tanpa harus bergantung pada obat kimia terus-menerus. Kini bapak dan ibu sudah mengetahui bahwa langkah ringan di usia senja bisa dimulai dari dapur rumah sendiri. Buah-buahan yang selama ini hanya dianggap sebagai pencuci mulut ternyata menyimpan kekuatan besar sebagai pelindung tubuh, pereda nyeri, dan pemulih jaringan yang sudah lelah bekerja selama puluhan tahun. Langkah selanjutnya ada di tangan bapak dan ibu. Pilih 3 hingga 5 buah dari 8 jenis tadi yang paling mudah didapatkan di pasar atau toko buah terdekat. Jadikan sebagai bagian dari rutinitas harian. Atur waktu konsumsinya dengan baik. Pagi hari untuk jeruk dan kiwi, siang untuk pepaya dan mangga, sore untuk alpukat dan stroberi, serta malam untuk nanas dan anggur merah. Kombinasi ini telah membantu ribuan lansia di seluruh Indonesia mendapatkan kembali semangat hidup, tidur lebih nyenyak, dan bergerak lebih bebas. Sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahwa kesehatan bukanlah hasil dari satu tindakan besar, tetapi dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Mulailah dari buah yang ada di kulkas hari ini. Jangan menunggu hingga nyeri semakin parah atau sampai tubuh benar-benar lemah. Rawat tubuh kita selagi masih mampu memperbaiki diri. Karena kaki yang kuat bukan hanya soal berjalan, tetapi juga soal kemandirian, kebebasan, dan kualitas hidup di usia lanjut. Terima kasih telah menyimak sampai akhir rangkaian ini. Bila video ini bermanfaat, silakan bantu sebarkan kepada saudara, tetangga, atau teman-teman di grup WhatsApp keluarga. Siapa tahu informasi ini menjadi jalan kebaikan bagi orang lain yang sedang berjuang melawan nyeri kaki di masa tuanya. Sampai jumpa di video edukasi berikutnya bersama saya di channel Sehat Bersama. Mari terus melangkah bersama menuju hari tua yang sehat, kuat, dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.